mahasiswa PPG Daljab tahap 1 tahun 2020 bimbingan konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta akan melakukan kegiatan simulasi layanan konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Bu. Jumpa kembali ya. Kegiatannya adalah konseling kelompok. Ada yang tahu beda antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok? Jadi kalau bimbingan kelompok itu membahas tentang masalah-masalah yang sudah umum. Kalau konseling itu kayak permasalahan pribadi. Beda antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok adalah bentuk masalahnya. Ya. Kalau di dalam bimbingan kelompok masalahnya sifatnya bersifat umum seperti kasus belajar, pergaulan remaja. Tapi kalau dalam konseling kelompok memang nanti masalah yang akan kita ungkapkan di sini sifatnya lebih pribadi. Di sini sebelum saya lanjut untuk memberitahukan apa sih yang harus kita perhatikan dalam kegiatan konseling kelompok, mungkin akan lebih bijak kita berdoa dulu supaya kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan lancar. Ya, silakan. Siapa akan memimpin doa? Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita maju ke depan, saya ingin mengingatkan kembali untuk absen, ya, untuk presensi kalian ya, yang sudah saya share di grup WA kalian. Hal yang harus kalian pahami di sini nanti dalam konseling kelompok adalah kalian punya kewajiban yang sama. Dalam hal apa? Yang pertama adalah kalian harus tetap menjaga kerahasiaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memperhatikan asas kesukarelaan. Yang selanjutnya apa? Asas keterbukaan. Ketika kalian ingin memberikan sebuah saran, masukan, pendapat seperti biasa, ya, dengan memberi kode, angkat tangan atau acungkan jari. Nanti langkah yang harus kalian cermati di sini adalah yang pertama, satu persatu harus satu persatu saya beri kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya. Kemudian setelah kalian menceritakan secara garis besar ya, nanti kita putuskan satu masalah siapa yang akan kita angkat yang harus terselesaikan pada hari ini juga. Janji. Saya berjanji Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia. menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Yang tidak boleh dan tidak layan diketahui oleh orang Ucap lain. janji yang telah diucapkan oleh kita semuanya, baik saya sebagai konselor maupun kalian sebagai konselor di sini ya. Saya harapkan dengan ikrar yang tadi diucapkan betul-betul kalian harus menjaga bahwa tujuan konseling kita adalah nanti sampai pada tahap pengentasan, sampai pada tahap penyelesaian masalah. Ini judulnya permainannya adalah cerita bersambung. Jadi tidak boleh lebih dari 2 detik untuk berpikir. Indah. Konsentrasi. Gimana ini Mbak Indah tidak konsentrasi ya? Tidak boleh lebih dari 2 detik. Ini kan dibutuhkannya apa? Sebuah konsentrasi. Nah, ketahuan bahwa Mbak Indah mungkin posisi jasmani di sini tapi nggak tahu ya. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Silahkan nanti kalian satu persatu untuk menceritakan secara garis besar permasalahan yang itu memang betul-betul harus segera kalian selesaikan dan itu sangat mengganggu diri kalian terutama dalam belajar. Saya punya masalah dengan keluarga utamanya. Lanjut di sini. Oke. Tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, istighfar. Baru kamu bisa untuk menceritakan secara perlahan apa yang kamu rasakan ya, supaya nanti bisa dada ini rasa longgar. Gitu ya nak ya.
Saya dari SMA udah berusaha, udah masuk 10 besar. Kok ranking kok 10 besar? Itu tuh nggak ranking tapi nomor urut. Saya berusaha lagi masuk 5 besar dulu Bu. Kan tahu tuh Bu, ibu saya tuh cuma ibu, bapaknya udah nggak ada. Saya harus dituntut seperti itu. Ada lagi? Ya, sudah. Ya, minta tolong minumnya ya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang telah mengutarakan apa yang menjadi persoalannya. Akan sedikit saya ulas kembali secara garis besar ya. Setiap masing-masing tadi sempat membuat maaf ya tercengang, yaitu persoalannya dari Mbak Sundari. Kita mendengar bersama bahwa ada tekanan yang dirasakan oleh Mbak Sundari dari pihak keluarga, terutama ibunda ya. Kasus siapa yang untuk tahap kali ini harus bisa terselesaikan sampai akhir? Silahkan, saya kembalikan ke kalian semua. Ya, oke, Mas Palestin. Kalau menurut saya masalah yang mungkin bisa diselesaikan atau diselesaikan saat ini untuk kebaikannya itu masalahnya Sundari. Persoalan yang apa? Masalah yang akan kita angkat di sini adalah masalahnya Mbak Sundari. Nanti teman-teman silahkan memberikan solusi. Kasih kesempatan buat Mbak Sundari bercerita ya. Silakan Mbak Sundari. Udah masuk 5 besar, udah bagus banget, nilainya juga gak jelek banget. Tapi kalau kamu nggak nilainya agak bagus, mau masuk S6 anak, alhamdulillah keterima di SMA 2 ini. Kelas 10, saya masuk 3 besar lagi di semester 1. Selalu dituntut. Soalnya tuh kakak saya tuh orang yang pintar-pintar banget. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Minum dulu ya. Kita bersama-sama tadi telah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Mbak Sundari. Kita tahu ternyata persoalan yang dialami Mbak Sundari itu sudah berlangsung sangat lama. Kira-kira untuk masalah yang dialami Mbak Sundari ini solusinya apa? Ya. Oke, Mbak Fafi. Mungkin masalah saya sama Sundari Hampir mirip ya. Hampir sama, sebenarnya sama sih. pendapat saya Mbak Sundari itu dibicarakan sama orang tuanya, mungkin kayak ibu itu tuh apa pengennya kan tadi untuk kayak lebih dari kakak itu kita apa memahamkan loh Bu, saya tuh mampunya tuh segini, kalau saya di mampu segitu tuh ya mungkin saya nggak bisa gitu. Dari Mbak Fafik ya. Ini sekaligus menjawab persoalannya Mbak Fafik ini ya, sekaligus menjawab persoalannya Mbak Fafik. Terima kasih sekali ya Mbak Fafik ya. Dengan seperti ini ternyata proses pendewasaan diri itu ternyata terus berjalan. Ketika kita hidup itu memang tidak melulu harus urusannya dengan akademik. Akademik itu kan ilmu, istilahnya ilmu pastilah. Namun ada sisi lain ya Mbak Sundari, ada sisi lain yang bisa ditunjukkan ya, mungkin kelebihan dalam bidang lain yang itu memang bisa Mbak Sundari tunjukkan kepada orang tua. Satu yang harus kalian ingat, ini pesan Bunda, katakan pada masalah itu, hei masalah, jangan khawatir, aku masih punya yang membuat masalah. Siapa itu? Allah. Yang memberikan pengertian, pemahaman bahwa ibu, ini kemampuan saya mencoba menjelaskan ya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih untuk kepedulian kalian. Kalian belajar untuk berempati, peduli terhadap teman, kawan. Dan saya ingatkan kembali ya, selalu saya tekankan bahwa nanti sekecil apapun informasi yang keluar di sini tidak boleh keluar setelah kita keluar dari pintu ya. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan pada siang hari ini? Silahkan, saya dibantu.
bimbingan kelompok konseling kelompok ya kita. konseling kelompok ini bisa dibuktikan bahwa sebesar apapun masalah itu bisa diselesaikan dengan bersama. Kita akhiri dengan doa. Silakan siapa yang akan memimpin doa. Kegiatan pada sore hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada kata singkat yang kurang berkenan. Bunda minta maaf. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.